Ikuti terus BDTV Cacamnyan dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnyan. Kalau kejadian terjadi di tengah laut, bahwa yang tertembak itu adalah dari mereka ini saling melapor. Jadi ini ada 3 kasus yang kita tangani. Selamat pagi Komandan, bersama saya Panjaitan. Mohon izin melaporkan lihat anggota pos pamen Napal melaksanakan patroli ke desa Pasar Pali, tepatnya di jembatan Air Pali. Dapat kita lihat untuk situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Bais menuju Bengkulu dalam keadaan cukup ramai dan lancar. Untuk kegiatan masyarakat berjalan normal. Demikian Komandan yang dapat dilaporkan secara langsung. Salam keselamatan, selamat pagi. menjelaskan bahwa terkait dengan kejadian itu, bahwa kejadian tersebut yang informasi yang kita dapatkan bahwa kejadian terjadi di tengah laut. Sehingga kita belum bisa pastikan senpi itu dari mana dan kondisinya bagaimana. Oleh karena itu, sementara ini yang sudah kita tangani adalah pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai ABK kapal troll yang saat ini dilaksanakan pemeriksaan di Mapolda. Kemudian kita menangani masyarakat yang menjadi korban, baik dari masyarakat dari nelayan tol maupun nelayan tradisional yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara. Oke, untuk korban yang tertembak itu dari kelompok mana itu, Pak? Informasi yang kita dapatkan, kemudian keterangan dari nelayan bahwa yang tertembak itu adalah dari masyarakat nelayan. Nelayan dari tradisional atau troll? Nelayan dari tradisional. Tradisional. Itu hanya satu luka tembak atau lebih, Pak? Ya, yang kita kemarin saya melihat satu luka tembak di tangannya, di lengannya seperti itu. Untuk 3 korban lainnya, Pak? 3 korban lainnya mengalami luka bacok lah seperti itu. Tapi masih kita kumpulkan bukti-bukti terkait dengan bentrokan yang ada di laut tersebut. Artinya kita sudah mengamankan barang bukti senpi atau senjata tajam itu, Pak? Untuk barang bukti belum kita amankan karena saat kemarin kita mendapatkan laporan, kita berupaya untuk mengamankan korban dan yang diduga nelayan troll supaya tidak menjadi amuk massa ataupun korban selanjutnya. Kemudian fokus kami lebih kepada mencari solusi terkait dengan pemortalan ataupun blokir jalan yang ada di Pasar Pali. Oke, untuk langkah selanjutnya, Pak, apa yang bakal dilakukan oleh Polres Bengkulu Utara ini untuk mengantisipasi tidak kembalinya terjadinya bentrokan serupa, Pak? Ya, kita menghimbau kepada seluruh stakeholder, kemudian mengharapkan adanya sinergi, kemudian solusi dari seluruh pihak yang terkait, ya, baik dari pemerintah daerah, kemudian TNI Polri, instansi terkait yang menangani terkait dengan permasalahan ini untuk kita sama-sama duduk untuk mencari solusi. Kemudian terkait dengan penegakan hukum ataupun langkah-langkah yang harus kita laksanakan sudah kita lakukan berkoordinasi dengan tingkat Mapolda. Kemudian dari Mapolda juga sudah membuat ataupun menyusun tim untuk penanganan kaitan dengan bentrok. Oke, pasca kejadian bentrok ini, Pak, sudah ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Belum ada, karena kita masih dalami, kemudian kita periksa saksi-saksi yang menjadi ABK dari kapal tersebut. Oke, sudah ada yang diamankan, Pak? Saksi-saksi? Saksi-saksi sekarang masih di tingkat Polda. Berapa orang itu, Pak? Ada 16. 16 orang? Ya. Itu dari kedua kelompok atau hanya satu kelompok? Dari kelompok nelayan troll yang kemarin diamankan oleh para nelayan tradisional.
Oke, untuk kondisi di lokasi tempat kejadian sendiri sejauh ini seperti apa? Saat ini kondusif, namun kita tetap melakukan pemantauan, deteksi dan patroli untuk mengantisipasi terjadinya penerapan lanjut. Ada anggota yang disiagakan Pak di lokasi Pak? Ya, kita tempatkan anggota yang untuk memonitor terus ya dari fungsi terbuka maupun tertutup untuk mengantisipasi patroli secara gabungan dengan TNI dengan Satpol PP. Kemudian kita akan juga anggota-anggota untuk menyelidiki supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sampai kapan Pak disiagakan? Yang jelas kita terus memantau situasi supaya tidak terjadi kaitan dengan pembukaan jalan tol. Dari kita ada laporan mereka ini saling melapor. Jadi yang korbannya nelayan troll itu melapor di Polda. Yang korbannya nelayan tradisional itu di utara. Terus kemudian kita juga menangani berkaitan juga dengan alat tangkap itu ditangani oleh Dipiter Polda. Jadi ini ada 3 kasus yang kita tangani, statusnya sampai sekarang masih proses penyelidikan karena pemeriksaan juga belum selesai, cuma masih dilakukan pemeriksaan. Ya kalau yang mengurusi masalah perizinan dan lain sebagainya kan bukan Polri. Yang mengurusi masalah perizinan dan terutama kelaikan layak alat tangkap dan lain sebagainya kan ada instansi terkait. Seperti itu. Kalau Polri ya dia menanganin kejadian ini tindak pidana. Nah hari ini juga sudah ada rapat di utara mencari titik temu. Hari ini dipimpin oleh ada Kapolres Utara, kemudian ada Direktur Air juga, terus kemudian dari provinsi Dinas Perikanan Utara kalau nggak salah, itu ada rapat hari ini. Moga-moga ada solusi yang bisa diambil sehingga nelayan tradisional dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap troll ini bisa berjalan seiring gitu kan, bisa ada titik temu seperti apa supaya kedepannya tidak ada permasalahan yang muncul antara nelayan tradisional dengan nelayan troll. Yang jelas dari kami, dari pihak Polri, Polda Bengkulu itu mengharapkan kedepannya tidak ada permasalahan ini muncul kembali, karena kalau permasalahan ini muncul kembali juga yang rugi sebenarnya masyarakat sendiri. Masyarakat akan terganggu juga kan, terus kemudian pihak-pihak yang terkait juga akan terganggu. Yang jelas masing-masing harus mentaati aturan yang ada. Sepanjang semua mentaati aturan ya pasti tidak ada permasalahan. Sejauh ini Pak, Polri sendiri melakukan patroli di laut seperti apa sih Pak? Ya kalau kita patrolinya karena alat kita juga terbatas, kita kan nggak bisa juga menjangkau jauh. Alat kita kan hanya tipe C ya, C2 kalau nggak salah. Yang jangkauannya cuma berapa mil juga, nggak bisa jauh. Jadi kalau kita patroli ya patroli sepanjang garis pantai aja.